Bismillahirrahmanirrahim. Tiap nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan mukjizat atau keistimewaan sebagai bukti kenabiannya, tak terkecuali Nabi Muhammad SAW yang merupakan penutup sekaligus penghulu para nabi. Banyak mukjizat Nabi Muhammad SAW yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sekian mukjizat tersebut, yang paling istimewa adalah kitab suci Al-Quran. Tidak ada satupun yang bisa menandingi kata maupun isi kandungan Al-Quran. Mukjizat pertama yaitu kitab suci Al-Quran. Nabi Muhammad SAW diutus di zaman orang-orang yang ahli dalam hal kefasihan berbahasa, ahli dalam hal berparama sastra, dan ahli dalam bersyair secara alami. Maka Nabi Muhammad SAW datang kepada mereka dengan membawa Al-Quran yang seandainya berkumpul manusia dan jin untuk mendatangkan hal yang semisal, atau 10 surat yang semisal, atau sebuah surat yang semisal dengannya, niscaya mereka tidak akan mampu melakukannya untuk selama-lamanya, sekalipun sebagian dari mereka membantu sebagian yang lainnya. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ, yang artinya, dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin, Jibril, ke dalam hatimu Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 195. Mukjizat yang kedua adalah bulan terbelah dua, merupakan salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW sebagai bukti kenabian. Peristiwa itu diabadikan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر, yang artinya telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan. Dan jika mereka orang-orang musyrik melihat sesuatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Quran Surat Al-Qamar ayat 1 dan 2. Dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan bahwa ayat tersebut mengisahkan sikap kaum kafir Quraisy yang terus mendustakan dakwah Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat cegahan dari kekafiran. Imam Bukhari mengatakan dari Anas ibnu Malik bahwa penduduk Mekah pernah meminta kepada Rasulullah SAW untuk memperlihatkan kepada mereka suatu mukjizat yang membenarkan kenabiannya. Maka Nabi Muhammad SAW memperlihatkan kepada mereka rembulan terbelah menjadi dua bagian, sehingga mereka melihat kekosongan di antara keduanya. Mukjizat yang ketiga yaitu air yang mengalir dari jemari Nabi Muhammad SAW. Dari Abdullah berkata, kami dahulu menganggap tanda-tanda luar biasa seperti mukjizat sebagai barokah, sedangkan kalian menganggapnya sebagai sesuatu yang menakutkan. Kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan, kemudian persediaan air menipis. Maka beliau bersabda, carilah sedikit air. Maka mereka datang dengan membawa sebuah bejana berisi air yang sedikit. Lalu Rasulullah SAW memasukkan tangan beliau ke dalam bejana itu, kemudian bersabda, kemarilah, bersucilah dengan penuh keberkahan, dan keberkahan itu datang hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sungguh aku melihat air memancar dari sela-sela jari Rasulullah SAW, dan sungguh kami pun pernah mendengar makanan bertasbih ketika sedang dimakan. Sahih Bukhari nomor 3314. Yang keempat yaitu selamat dari racun. Tatkala mereka kalah dalam perang Khaybar dan beberapa kali upaya untuk membunuh Rasulullah SAW gagal, maka mereka bermaksud untuk membunuh Nabi Muhammad SAW dengan siasat baru. Seorang perempuan Yahudi berperan besar dalam makar buruk ini, yaitu memberi hadiah berupa menyuguhkan hidangan daging kambing kepada Rasulullah SAW dengan menyisipkan racun yang banyak padanya. Ketika Rasulullah SAW baru memasukkan daging tersebut ke mulut, daging itu mengabarkan kepada Nabi Muhammad SAW kalau mengandung beracun. Seketika itu Nabi Muhammad SAW langsung memuntahkan daging itu dari mulutnya. Hal ini merupakan mukjizat Rasulullah SAW yang lebih mulia dari mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam yang memahami bahasa semut, sebab ia makhluk hidup yang bernyawa, memiliki mulut untuk berbicara. Sedangkan sepotong daging tersebut sebagai makhluk yang mati, bahkan telah matang dipanggang dengan api. Yang kelima yaitu menaklukkan musuh. Dalam perang Hunain yang terjadi di bulan Syawal, Nabi Muhammad SAW menunjukkan mukjizatnya kala pasukan kaum muslimin mulai terkepung. Lalu Nabi Muhammad SAW mengambil segenggam pasir setelah berdoa kepada Tuhannya dan meminta pertolongan kepadanya. Lalu beliau bersabda, "Ya Allah, tunaikanlah kepadaku apa yang telah Engkau janjikan kepadaku." Kemudian beliau SAW melempar pasir ke pasukan kaum musyrik. Maka tidak ada seorang pun dari pasukan musuh, melainkan kedua mata dan mulutnya terkena pasir, yang membuatnya sibuk dengan keadaan dirinya, sehingga lupa kepada peperangan yang dihadapinya. Akhirnya mereka terpukul mundur dan kaum muslim mengejar mereka dari belakang seraya membunuh dan menawan mereka. Ketika seluruh pasukan kaum muslim telah bergabung, mereka melihat para tawanan telah digelarkan di hadapan Rasulullah SAW. Yang keenam yaitu lolos dari kepungan di Gua Sur. Kala melakukan hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW yang ditemani sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sempat bersembunyi di Gua Sur. Persembunyian Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar di Gua Sur tersebut nyaris diketahui para musuhnya yang terus mengejar Rasulullah SAW. Namun dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah dan Abu Bakar selamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Yang artinya, dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu, atau membunuhmu, atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya, dan Allah Subhanahu wa taala mengagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Quran Surat Al-Anfal ayat 30. Dan mukjizat yang ketujuh adalah menyembuhkan sakit mata. Dalam perang Khaybar, Rasulullah SAW mengumpulkan semua komandan perang, yakni para sahabatnya. Masing-masing berharap akan diserai bendera komando. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW bertanya, "Di manakah Ali?" Mereka menjawab, "Dia sedang sakit mata, sekarang berada di perkemahannya." Rasulullah SAW mengatakan, "Panggillah dia." Maka mereka memanggilnya. Ali radhiyallahu anhu datang dalam keadaan sakit mata. Lalu Rasulullah SAW meludahi matanya dan sembuh seketika, seakan-akan tidak pernah merasakan sakit. Beliau menyerahkan bendera perang dan berwasiat kepadanya, "Ajaklah mereka kepada Islam sebelum engkau memerangi mereka, sebab demi Allah Subhanahu wa taala, seandainya Allah memberi hidayah seseorang di antara mereka lewat tanganmu, maka sungguh itu lebih baik bagimu daripada unta merah."
harta bangsa Arab yang paling mewah ketika itu. Hadis riwayat Muslim.